Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan sehingga kami menerima kebaikan yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami melihat bukti kasih-Mu dan kami mengucap syukur untuk hal ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat memuji Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan di dalam setiap kelemahan dari hamba-Mu ini, agar kiranya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas sebuah tema yang berjudul Encountering God in the Midst of Falling, atau mengalami Allah di tengah kejatuhan dalam dosa, yang terambil dari Mazmur 51 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Saudara dapat membuka di gadget ataupun Alkitab saudara atau melihat melalui layar yang tersedia. Saya akan bacakan Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Kau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Pada zaman Dinasti Tang, atau tepatnya pada abad ke-8 Masehi, hiduplah seorang wanita bernama Yang Kuifei. Menurut legenda, ia adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Tiongkok kuno pada saat itu. Jadi konon katanya Yang Kuifei itu, kecantikannya itu bahkan membuat bunga yang sedang mekar itu malu tersipu-sipu. Katanya seperti itu. Nah, ia berasal dari keturunan bangsawan dan pada umur 14 tahun dia menikahi seorang pangeran, yaitu anak ke-18 dari Kaisar Shenzong. Ini boleh tolong dibantu pointernya. Setelah Yang Kuifei menikah 6 tahun dengan sang pangeran, ternyata diam-diam Kaisar Shenzong itu jatuh cinta kepada
Yang Kuifei. Tetapi karena takut aibnya ketahuan, maka Kaisar Xianzong itu memaksa mereka bercerai dan menjodohkan anaknya itu dengan wanita yang lain. Tetapi Kaisar Xianzong tidak langsung menikahi Yang Kuifei, melainkan dia menyuruh Yang Kuifei untuk menjadi biarawati selama 5 tahun. Dan di tahun yang ke-6, Kaisar Xianzong itu mengambil Yang Kuifei sebagai selirnya. Nah, saudara bisa lihat perbedaan umurnya. Kaisar Xianzong waktu mengambil Yang Kuifei itu umurnya 60 tahun. Yang Kuifei saat itu berumur 26 tahun. Karena sangat cinta kepada Yang Kuifei, maka Kaisar memberikan gelar kepadanya selir tertinggi di istana, tepat di bawah permaisuri. Dan konon katanya sewaktu mereka pernah bertengkar, Kaisar itu mengusir Yang Kuifei untuk keluar dari istana, kembali ke kampung halamannya. Nah, tetapi karena Kaisar itu sangat sayang kepada Yang Kuifei, maka dia itu setelah dia mengusir, dia tidak bisa tidur, perut itu mules rasanya gitu ya. Nggak mau makan, nggak ada nafsu makan, keringat dingin, udah kayak orang sakit parah kayak gitu. Kemudian dia menyuruh Kasimnya untuk menjemput kembali Yang Kuifei ke kampung halamannya. Tetapi karena malu kayak gitu ya, jadi Kaisar juga memberikan ratusan hadiah kepada Yang Kuifei. Ratusan kereta berisi emas, makanan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya kepada Yang Kuifei untuk bisa kembali ke istana. Jadi kehidupan Kaisar Xianzong itu selama setiap hari bertahun-tahun, selama bertahun-tahun hidupnya hanya pacaran terus sama selir kesayangannya ini. Kaisar tidak mengurus negara dan akhirnya terjadilah pemberontakan di mana-mana. Nah, karena pemberontakan ini terjadi sampai separah itu, akhirnya Kaisar itu melarikan diri bersama dengan selir dari istana. Nah, di tengah perjalanan melarikan diri, anak buahnya yang seharusnya mengawal Kaisar, kemudian juga turut memberontak. Mereka mengatakan, gara-gara Yang Kuifei, maka negara itu menjadi hancur, berantakan. Maka semua prajuritnya itu mengatakan, hukum mati Yang Kuifei. Karena Kaisar itu terpojok, tidak ada yang membela pada saat itu, akhirnya Kaisar dengan berat hati menggantung Yang Kuifei di atas dengan seutas kain putih di usia yang ke-39. Masih muda ya saudara. Dan peristiwa skandal Kaisar Xianzong dan juga Yang Kuifei itu dikenal sebagai awal periode kejatuhan dinasti Tang. Mungkin orang-orang yang mendengarkan kisah ini, khususnya emak-emak yang sebelum tidur siang kayak gitu ya nonton sinetron, drama Korea, pasti mungkin ada yang berkata, rasain lu sih makanya main gila sama menantu kayak gitu ya, berselingkuh sama menantu, mertua sama menantu. Mungkin juga yang lain, mungkin ada yang merasa iba, mengatakan, aduh kasihan ya Yang Kuifei, masih muda sudah dihukum mati. Tetapi setidaknya hal inilah yang menggambarkan kebobrokan yang ada di dalam hati manusia. Di mana sesungguhnya hati manusia sudah begitu parah dirusak oleh karena dosa. Dan cerita ini pun juga hampir sama dengan seorang tokoh Alkitab yang terkemuka, dan contoh yang paling tepat menggambarkan keadaan ini adalah Daud. Siapa ini Daud sebenarnya? Dia adalah raja yang terkenal dan diberkati Allah. Bahkan Daud itu digambarkan sebagai biji mata Allah. Ketika Daud berperang melawan musuh-musuhnya, Allah memberikan kemenangan. Allah memberikan juga kekayaan yang begitu banyak. Tetapi Daud berani berbuat dosa terhadap Allah. Dosanya ini tidak main-main. Ia melakukan kejahatan yang sangat besar, yaitu mengambil istri Uria. Tetapi bukan hanya mengambil istri Uria sebagai istrinya, dia juga bahkan merekayasa supaya Uria itu mati di medan perang, dan juga dia mengambil istrinya yaitu Betseba, istri Uria menjadi istrinya Daud, Betseba, supaya kelihatan Daud itu seolah-olah berbuat hal yang baik, mengambil janda, merawat janda seperti itu. Jadi selain berselingkuh, Daud itu juga merencanakan yang namanya pembunuhan, membuat sandiwara, dan juga rekayasa. Tampil pura-pura baik di depan semua orang.
Mungkin kasusnya itu kalau misalnya kita lihat mirip pasangan suami istri yang membunuh seorang aparat negara. Ya kita tahu bersama siapa itu ya. Nah tetapi saudara, seorang raja Israel seharusnya memiliki peran sebagai orang yang memberikan teladan yang baik kepada bangsanya. Tetapi Daud malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilihat oleh orang lain, bahkan yang tidak lebih pantas dilihat oleh Tuhan. Daud melakukan rekayasa, sabotase, dan juga perzinahan. Walaupun ia tampil baik di depan semua orang, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya Daud. Borok yang tersimpan di hatinya Daud itu tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah. Menariknya adalah ketika Daud itu ditegur oleh Nabi Nathan, ia bertobat. Dan di dalam pertobatannya itu Daud menuliskan Mazmur ini yang dapat kita sederhanakan menjadi dua bagian, saudara. Yang pertama, Daud itu menyadari akan dosa-dosanya. Dan yang kedua, Daud itu memohon pengampunan kepada Allah. Supaya apa? Supaya dia dapat berelasi kembali dengan Allah. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan peristiwa kejatuhan Daud dengan kejatuhan Raja Saul ketika Saul berbuat dosa. Ia ditegur oleh Samuel. Tetapi apa yang dikatakan oleh Saul? Waktu Saul ditegur oleh Samuel, dia berkata begini. Aku telah berbuat dosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku dan seterusnya dan seterusnya. Artinya Raja Saul ini dia hanya di mulut saja mengatakan bertobat kepada Allah, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada rasa penyesalan. Jadi ia hanya menunjukkan kepura-puraannya saja di dalam pertobatannya ini. Nah saudara, mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya, jika demikian apa sebenarnya itu pertobatan sejati? Kita dapat melihat dua hal ini, yaitu yang pertama adalah pertobatan sejati itu tidak cukup hanya sekali saja kita lakukan, tetapi harus kita lakukan setiap hari. Saudara, memang betul ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diampuni dosa-dosa kita. Status kita dibenarkan di hadapan Allah. Namun bukan berarti kita itu ketika langsung percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita langsung naik ke surga, meninggalkan dunia ini. Tidak seperti itu. Kita masih mendiami tubuh yang berdosa ini. Memang kita juga dimampukan untuk melawan dosa. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita ada berbuat dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja di hadapan Allah. Maka dari itu kita perlu mengaku dosa setiap hari di hadapan Tuhan. Dan John Owen bahkan menganalogikan melawan dosa itu seperti dengan membunuh ular. John Owen mengatakan seperti ini, jangan ada orang yang berpikir untuk membunuh dosa dengan pukulan lembut. Orang yang pernah memukul ular, jika tidak terus memukul ular itu sampai terbunuh, akan menyesal. Karena dia mencari gara-gara dengan ular. Dan begitu juga orang yang berusaha menangani dosa. Jika dia tidak memukulinya terus-menerus sampai mati, dosa akan dihidupkan kembali dan orang itu harus mati. Saudara, kebenaran ini bukan hanya berlaku di perjanjian lama, tetapi juga di perjanjian baru. Karena di dalam Injil kita tahu bahwa tidak ada ruang sama sekali untuk kita berbuat dosa. Kita harus ingat, saudara. No softness for sin. Tidak ada sikap yang lembut untuk berbuat dosa. Dan dalam perjuangan kita melawan dosa, kita harus ingat, saya coba saudara bantu untuk ingat, bahwa bukan karena kekuatan kita sendiri kita mampu menang melawan dosa. Itu semua karena anugerah Allah. Dari Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita menang melawan perbuatan dosa kita. Sehingga ketika kita menang melawan dosa-dosa kita, kita jangan menjadi sombong dan menjadi takabur. Karena itu semua adalah pekerjaan Allah. Saya harap kita semua bisa sungguh-sungguh serius memikirkan akan hal ini, betapa seriusnya kita harus berjuang melawan dosa. Urusan untuk makan siang nanti di mana setelah pulang dari gereja itu urusan belakangan. Jangan diingat sekarang kayak gitu ya. Tetapi ngomong-ngomong soal makanan, saya teringat teman saya dari negara lain, waktu ngobrol-ngobrol dia berkata seperti ini, ngomong soal makanan. Wah, ternyata di Indonesia itu enak ya makanannya.
Di setiap daerah itu ada makanan khas spesial dari negara Indonesia ini. Sebut saja kalau orang datang ke Semarang, ini koreksi saya ya kalau saya salah ya. Di Semarang itu makanan yang enak contohnya adalah lumpia. Kalau misalnya kita datang ke Bali, orang pasti carinya ayam betutu atau beguling. Ini jangan ngiler ya saudara ya. Kalau misalnya kita datang ke Manado, pasti carinya adalah ikan roa. Dan seterusnya kayak gitu. Ada banyak sekali variasi makanan yang ada di Indonesia. Maka zaman sekarang ini orang-orang itu memiliki yang namanya segmen wisata kuliner. Artinya setiap orang ingin memakan makanan lezat dari kota tersebut. Tetapi ada loh orang yang tidak ingin makan makanan yang lezat. Ya, sebut saja salah satunya adalah seorang dokter berkebangsaan India yang bernama Manoj Mittal. Yang hobinya adalah memakan kotoran atau tinja dari sapi. Ini orang India. Menurut dokter Mittal, kotoran sapi itu banyak manfaatnya katanya. Salah satunya adalah detox katanya, menghilangkan apa yang pokoknya yang jelek-jelek di dalam tubuh, menjernihkan kerohanian dan seterusnya kayak gitu ya. Tentu hal ini sangatlah menjijikkan dan tidak ada orang normal yang mau memakan kotoran binatang. Lantas kemudian saya berpikir setelah melihat akan hal ini, saya mencoba merefleksikan kembali dari perspektif Allah. Ketika kita berbuat dosa, maka itu adalah sesuatu hal yang menjijikkan. Menjijikkan sekali. Sama seperti Dr. Mittal ini. Karena kita perlu tahu saudara, bahwa Allah itu bukan hanya maha kasih, tetapi juga maha kudus dan dia jijik akan dosa. Jika kita yang mengaku anak-anak Allah sudah dibersihkan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus masih senang bermain-main di dalam kubangan dosa, maka itu adalah sebuah hal yang menyedihkan dan juga menjijikkan. Di dalam khotbah ini saya akan memberikan aplikasi yang berbeda dari biasanya, jadi saudara bisa mencatat atau mengcapture melalui kamera saudara. Saya akan memberikan pertanyaan refleksi bagi saudara. Pertanyaannya adalah begini. Apakah ketika kita mendengarkan kebenaran Injil yang membuat kita mawas terhadap dosa, apakah kebenaran Injil itu masih terasa manis bagi saudara? Atau jangan-jangan ketika kita mendengarkan Injil, malah Injil itu terasa pahit bagi kita? Saya berharap dan berdoa agar kebenaran Injil itu selalu manis bagi saudara setiap hari seumur hidup saudara. Selanjutnya poin kedua tentang pertobatan sejati adalah lahir dari hati yang mengasihi Allah dengan seluruh kekuatan orang tersebut. Saudara, saya menduga sebagian dari kita pernah jatuh cinta kepada seseorang. Ketika seseorang menjalani relasi percintaan dengan orang lain, maka tentu akan terjadi yang namanya pertengkaran. Dan di dalam pertengkaran itu, pasti orang yang mencintai orang tersebut ingin berusaha kembali menjalin relasi dengan orang itu. Tidak ada yang namanya ketika seseorang jatuh cinta kepada orang lain, lalu ketika mereka bertengkar ingin berusaha menghabisi orang itu. Tidak ada yang seperti itu ya. Tetapi saudara, ini kedengarannya memang ekstrim. Dan inilah yang terjadi ketika kita berdosa kepada Allah. Yaitu kita berinisiatif menjadi musuh Allah, mengacungkan tangan kepada Allah. Pada Mazmur 51 ayat yang ke-16 yang telah kita baca, Daud sadar bahwa ketika kita menjadi musuh Allah, tentu ada konsekuensi di mana kita harus menanggungnya, yaitu pembalasan dari Allah. Kesalahpahaman dari kebanyakan orang Kristen pada saat ini adalah Allah Maha Kasih. Udah stop sampai ke sana, Allah Maha Kasih. Tetapi kita juga harus tahu, Allah itu Maha Kudus dan juga Allah itu Maha Adil. Sehingga setiap pelanggaran kita tentu ada konsekuensinya. Dan masalah dosa ini tidak bisa kita anggap sepele saudara. Karena Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia ini. Menggantikan engkau dan saya. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan memandang kita itu sangat berharga. Kita yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus yang menerima ganjarannya. Inilah kisah cinta yang
sangat romantis. Lebih romantis dari drama-drama yang ada di dunia ini. Lebih real daripada drama-drama yang ada di dunia ini. Karena di mana ada cinta, di situ ada pengorbanan. Dan pengorbanan Kristus bukanlah pengorbanan murahan. Ketika saya membahas tentang cinta kasih Tuhan Yesus, saya teringat dengan perkataan dari salah seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon itu berkata seperti ini. Waktu saya menganggap Tuhan itu sebagai seorang tiran, saya menganggap dosa itu sebagai hal yang sepele. Tetapi ketika saya mengenal Dia sebagai Bapa, saya menyesal bahwa saya bisa saja melawan Dia. Ketika saya berpikir Tuhan itu keras, saya merasa mudah untuk berbuat dosa. Tetapi ketika saya menemukan Tuhan itu begitu baik, begitu penuh kasih sayang, saya memukuli dada dan berpikir bagaimana saya dapat memberontak terhadap orang yang begitu mencintai dan mencari kebaikan untuk saya. Saudara, sewaktu saya merenungkan kata-kata Charles Spurgeon ini, saya pun sangat terharu. Karena tangan Bapa itu selalu terbuka menyambut kita kembali ke pelukannya. Tetapi seringkali ketika kita melihat bahwa Bapa mau memeluk kita, kita selalu menentang Bapa. Karena itu benarlah yang tertulis dari Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Maka dari itu izinkan saya kembali memberikan satu pertanyaan refleksi yang bisa mencerminkan hati kita sekalian. Apakah saudara ingin tinggal tenang di dalam pelukan Bapa di tengah ketidakpastian hidup ini? Firman Tuhan memberikan jawabannya, yaitu dengan cara kita bertobat dan kembali mencintai Allah. Sebagai penutup saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Alkisah ada seorang pasangan muda-mudi yang ingin liburan ke kapal pesiar. Mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk naik ke kapal pesiar tersebut. Jadi selama 4 tahun atau kurang lebih 5 tahun, mereka itu akhirnya baru dapat mengumpulkan uang untuk naik ke kapal mewah tersebut. Pada akhirnya mereka berlibur selama 4 hari 3 malam ketika mereka dapat membeli tiket kapal pesiar itu. Tetapi karena uang mereka terbatas, mereka diam-diam itu berencana memasukkan pop mie ke dalam koper mereka. Karena mereka memprediksi kalau makan di atas kapal pesiar itu pasti harganya mahal, harganya selangit. Lagi pula di kamar itu mereka juga pikir begini ya, pasti ada yang namanya water heater atau pemanas air. Akhirnya selama 3 hari 3 malam ketika mereka sudah menikmati kapal pesiar, mereka pagi, siang, malam itu makan pop mie. Dengan cara menyeduh pop mie di kamar. Nah kemudian di hari yang keempat, hari terakhir ketika mereka setelah makan paginya pop mie juga kayak gitu ya. Mereka berjalan-jalan di anjungan kapal menikmati yang namanya pemandangan yang indah di hari yang terakhir. Kemudian mereka bertemu dengan pasangan muda-mudi selanjutnya yang mereka temui. Ada pasangan muda-mudi yang sama seperti mereka. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol, kok kayaknya nyambung, akrab, dengan cepat mereka menjadi akrab. Lalu pasangan muda-mudi itu yang mereka temui mengajak mereka makan pagi bareng. Tetapi dengan halus, pasangan muda-mudi ini yang di awal yang saya ceritakan itu, dengan halus menolak mereka. Mereka berkata, makanannya mahal, jadi kita sudah makan pop mie. Tetapi teman yang baru mereka temui itu mengatakan begini, semua makanan di kapal pesiar itu gratis, karena sudah kamu beli dengan tiket kapal pesiar, ketika waktu kamu beli tiketnya itu. Saudara, demikian juga kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah diangkat anak, menjadi anak-anak Allah.
Hutang dosa kita telah lunas dibayar. Karena itu jangan lagi kita hidup sebagai anak-anak pengemis. Tetapi hiduplah sebagai anak-anak Allah yang hidup yang sejati. Saudara, kita dapat melakukan check up kerohanian dengan pertanyaan terakhir ini. Yang pertama, apakah saudara lebih better, lebih baik dari tahun lalu ketika saudara merefleksikan tahun yang lalu? Apakah saudara lebih baik atau malah menjadi semakin lebih buruk? Jika semakin lebih buruk, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah di dalam hati kecil saudara menginginkan perubahan untuk berubah semakin mencintai Allah? Atau jangan-jangan saudara tidak menginginkannya? Di akhir khotbah ini saya ingin merangkumkan apa yang telah kita renungkan bersama hari ini ke dalam satu kalimat. Kita hanya dapat mengalami Allah di tengah kejatuhan kita hanya ketika kita bertobat dan berkomitmen untuk kembali mencintai Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus mengingatkan kami. Bapa, kami sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk memanggil Engkau Bapa. Tetapi Engkau mengasihi kami. Dan Engkau mengutus Putramu yang tunggal untuk mati bagi kami. Kiranya ya Tuhan, kebenaran Injil ini selalu manis bagi kami setiap hari. Apabila ada yang mendengarkan Injil mungkin terasa pahit, kiranya Engkau sendiri yang boleh dapat menolong pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau kiranya yang memampukan kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.